Siska menatap cermin kamar tidurnya dengan perasaan campur aduk. Perutnya yang semakin besar membuatnya sulit bergerak. Tetapi ada rasa bahagia yang tak bisa disembunyikan. 6 bulan kehamilan ini terasa seperti perjalanan panjang yang penuh harapan. Tapi juga ketegangan yang tak terlihat. Ia menyentuh perutnya yang bulat, mengelus lembut dan berbicara pelan kepada bayi yang sedang tumbuh di dalamnya. "Hai sayang, ibu di sini. Semoga kamu sehat terus ya," ucapnya. Matanya sedikit berkaca-kaca. Siska selalu menekankan pada dirinya sendiri untuk tetap tenang dan positif. Meski kehidupan rumah tangganya kadang terasa rapuh. Bagas, suaminya, terlihat berbeda dari pria yang dulu ia kenal. Ada kesombongan yang makin menonjol, ketidaksabaran, dan sikap dingin yang membuat Siska sering menelan pil pahit sendiri. Mereka menikah 2 tahun lalu. Saat itu, Bagas tampak sempurna di mata Siska. Sosok pria karismatik, sukses, dan penuh janji manis. Namun, seiring berjalannya waktu, karakter Bagas mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia sering membandingkan Siska dengan wanita lain, meremehkan pekerjaan rumah tangga yang Siska lakukan. Dan kini, dengan kehamilan Siska, situasi mulai semakin menegangkan. Hari itu, Siska sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku tentang perawatan bayi baru lahir. Bagas masuk tanpa kata, membawa segelas teh. Ia menaruhnya di meja dengan suara yang dingin. "Kamu mau aku buatkan teh manis juga? Atau cukup pahit seperti hidup kita sekarang?" Bagas melontarkan komentar sinis, membuat Siska menelan ludah. Siska menatap suaminya dengan hati-hati. Ia selalu berusaha menahan diri, tidak ingin memicu pertengkaran. Namun ada rasa kecewa yang terus menggerogoti hatinya. "Terima kasih, aku bisa minum ini," jawab Siska pelan, mencoba tersenyum. Bagas duduk di sofa, menatap layar ponselnya, tampak seperti tak peduli dengan kehamilan istrinya yang sudah memasuki trimester ketiga. Siska tahu bahwa dukungan Bagas saat ini sangat dibutuhkan, tetapi ia merasa harus menahan diri dan menghadapi semuanya sendiri. Malam-malam Siska kerap terjaga karena kontraksi palsu atau rasa tidak nyaman di punggungnya. Setiap kali ia menyentuh perutnya, ia teringat akan bayi yang segera lahir, yang seharusnya membawa kebahagiaan, tapi kini menjadi sumber kecemasan karena sikap Bagas yang kian menjauh. Di tengah kesendiriannya, Siska mencoba mencari secercah ketenangan. Ia menulis di jurnal pribadinya, mencatat setiap rasa sakit, harapan, dan ketakutan yang melintas dalam benaknya. "Aku harus kuat. Untuk bayi ini. Untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai hidupku," tulisnya dengan penuh tekad. Hari-hari berlalu, dan setiap interaksi dengan Bagas selalu menegangkan. Sekali waktu, Siska mencoba berbicara tentang rencana persalinan. "Bagas, aku pikir kita perlu membicarakan biaya rumah sakit. Operasi sesar akan segera dilakukan, dan aku ingin semuanya lancar." Bagas menatapnya dengan mata dingin dan senyum sinis. "Kenapa harus buru-buru bicara soal itu? Lagi pula, aku tidak yakin anak ini benar-benar anakku," ucapnya tanpa ragu. Siska terkejut. Hatinya seakan tersayat. Kata-kata Bagas begitu menusuk, menuduhnya berselingkuh tanpa alasan. Ia menelan air liur dan berusaha tetap tenang. "Bagas, ini anak kita. Aku tidak mengerti kenapa kamu mengatakan hal itu." Bagas menepuk meja dengan kasar. "Aku tidak ingin membiayai persalinanmu kalau kamu memang tidak setia padaku. Jangan harap aku percaya begitu saja." Siska menunduk, menahan tangis. Rasa sakit emosional ini hampir sama parahnya dengan rasa lelah fisik akibat kehamilan. Ia menyadari bahwa untuk beberapa saat ke depan, ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, Siska memeriksa tas rumah sakit yang sudah ia siapkan. Semua perlengkapan bayi sudah ada: pakaian, popok, selimut hangat, obat-obatan,
Tetapi satu hal yang membuatnya gelisah adalah biaya administrasi rumah sakit yang besar. Ia tahu operasi sesar memerlukan biaya minimal 20 juta rupiah. Dan dengan sikap Bagas, kemungkinan besar ia tidak bisa mengandalkan suaminya. Siska memutuskan untuk tetap menjaga pikiran positif, berdoa setiap malam, dan memikirkan strategi menghadapi hari-hari sulit yang akan datang. Ia menulis di jurnalnya, "Aku tidak tahu bagaimana ini akan berjalan, tapi aku percaya ada jalan. Aku harus percaya, meski Bagas tidak percaya. Aku harus bertahan untuk bayi ini." Hari-hari kehamilan yang tersisa berjalan dengan ketegangan yang tak terlihat. Setiap kali Bagas pulang, Siska menyiapkan senyum dan kata-kata manis. Tapi di balik itu ia memikirkan kemungkinan harus menghadapi persalinan sendiri. Siska tahu bahwa ia harus lebih kuat daripada rasa takut dan kekecewaan. Karena nyawa bayi dan dirinya sendiri bergantung pada ketenangan dan keberanian yang ia pelihara. Malam itu, Siska menatap langit-langit kamar, berbisik pelan. "Kalau aku harus menghadapi semuanya sendiri, aku akan lakukan. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaan bayi ini. Aku harus bertahan. Aku akan bertahan." Disitulah Siska mempersiapkan dirinya, mental, fisik, dan emosional, untuk babak baru kehidupannya yang segera dimulai. Ia belum tahu apa yang akan terjadi dengan Bagas, rumah sakit, dan siapa yang akan membantunya. Tapi satu hal yang pasti, Siska bertekad untuk menjaga bayi dalam kandungannya, menghadapi segala rintangan dengan keberanian yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Malam itu, Siska terbangun karena rasa nyeri yang menusuk perutnya. Awalnya ia mengira itu hanyalah kontraksi palsu yang sering datang pada trimester terakhir kehamilan. Namun setelah beberapa menit, rasa sakit itu semakin intens, membuatnya terengah-engah dan menahan tubuhnya di tepi tempat tidur. Ini benar-benar kontraksi, bisiknya pada diri sendiri. Detak jantungnya semakin cepat, dan keringat dingin mulai menetes di dahinya. Ia memegangi perutnya, merasakan gerakan bayi yang panik, seakan bayi itu juga menyadari sesuatu yang genting. Siska tahu ia harus segera pergi ke rumah sakit. Operasi sesar direncanakan agar aman bagi bayi dan dirinya. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih ponsel dan mencoba menghubungi Bagas. Bagas, aku kontraksi. Aku harus ke rumah sakit sekarang." Suaranya terdengar panik. Namun, panggilan itu hanya diabaikan. Beberapa kali Siska mencoba, tetapi Bagas tetap tidak mengangkat teleponnya. Ketika pesan singkat dikirim, jawaban yang datang membuat hatinya nyaris hancur. "Jangan ganggu aku. Kalau memang anak itu bukan darah dagingku, jangan harap aku akan membayar rumah sakitmu. Urus sendiri," balas Bagas singkat, dingin, dan menyakitkan. Siska menunduk, menahan tangis yang ingin meledak. Air matanya menetes, bercampur dengan rasa sakit fisik akibat kontraksi yang semakin kuat. Ia tidak punya banyak waktu untuk bersedih, karena bayi dalam perutnya memerlukan tindakan cepat. Dengan napas terengah-engah, Siska mengatur langkahnya menuju kamar mandi, membersihkan wajah, menyisir rambut, dan mencoba menenangkan diri meski rasa sakit terus mengguncang tubuhnya. "Tenang, Siska. Kamu bisa melakukannya. Untuk bayi, kamu harus kuat," bisiknya pada diri sendiri, sambil memegang dinding untuk menopang tubuhnya. Ia sadar, tanpa dukungan Bagas, ia harus bertindak cepat dan mandiri. Setelah beberapa menit, rasa nyeri semakin intens. Siska tahu ia tidak bisa mengemudi sendiri, dan tidak ada teman dekat atau keluarga yang tinggal dekat rumah. Dengan air mata yang mengalir, ia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke rumah sakit, meski harus berjalan kaki ke jalan utama untuk mencari taksi. Setelah menunggu beberapa saat di tepi jalan, sebuah taksi berhenti. Siska masuk, dan dengan suara gemetar menjelaskan tujuan dan kondisinya. Sopir taksi menatapnya dengan penuh perhatian, melihat perutnya yang sudah besar dan wajah pucatnya. "Jangan khawatir,
"Bu, kita akan sampai rumah sakit secepatnya," kata sopir dengan nada menenangkan. Dalam perjalanan, setiap kontraksi membuat Siska menunduk di kursi, memegangi perut, dan mengatur napas sekuat mungkin. Ia teringat kata-kata Bagas yang menuduhnya berselingkuh. Rasa sakit emosional itu kini bercampur dengan sakit fisik, membuat hatinya remuk. Namun di balik semua itu, Siska tetap memikirkan keselamatan bayi. Sesampainya di rumah sakit, Siska langsung ditolong oleh perawat yang melihat kondisinya. Ia dibawa ke ruang gawat darurat, di mana tim medis segera memeriksa keadaan janin dan mempersiapkan operasi sesar. Namun, ketegangan bertambah saat seorang petugas administrasi menatap Siska dengan serius. "Bu, sebelum operasi bisa dilakukan, ada biaya administrasi yang harus dilunasi, sebesar 20 juta rupiah, ucap petugas, sambil menyerahkan formulir pembayaran. Siska menelan ludah. 20 juta rupiah, jumlah yang sangat besar dan tidak mungkin ia bayar sendiri dalam waktu singkat. Pikirannya melayang ke Bagas, berharap suaminya akhirnya berubah pikiran. Tapi ia tahu kenyataannya. Bagas menolak mengakui bayi ini dan menuduhnya berselingkuh. Rasa putus asa mulai menguasai Siska. Air matanya mengalir deras. Ia memegangi perutnya, merasakan bayi bergerak panik, seolah bayi itu tahu situasi genting ini. "Tenang, Nak, Ibu akan cari jalan," bisiknya lembut, berusaha menenangkan dirinya sendiri dan bayi. Tiba-tiba, seorang pria parubaya masuk ke ruang administrasi. Ia mengenakan jas rapi dan memandang Siska dengan penuh perhatian. Mata pria itu menyiratkan empati yang tulus. "Maaf, saya tidak bisa diam melihat ini. Biaya administrasi, kan? Saya yang akan menanggungnya," ucap pria itu tegas. Siska menatapnya dengan kaget. Tapi, saya tidak kenal Anda." Pria itu tersenyum lembut. "Tidak masalah, Bu. Saat kita bisa membantu, kita harus melakukannya. Jangan biarkan bayi menderita karena masalah finansial." Dalam beberapa menit, pembayaran dilakukan, dan Siska dibawa segera ke ruang operasi. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Lega karena ada yang menolong, takut karena operasi akan segera dimulai, dan marah pada Bagas yang menolak mengakuinya sebagai ayah. Saat tim medis menyiapkan operasi, Siska menutup mata dan berbisik, "Bayi, kita akan melalui ini bersama. Ibu janji, kita akan bertemu dengan selamat." Di ruang operasi, dokter dan perawat sibuk mempersiapkan segala peralatan. Siska merasakan kontraksi semakin kuat, namun kali ini ada ketenangan yang berbeda. Ia tahu bahwa meskipun Bagas menolak bertanggung jawab, ada seseorang yang baik hati di luar sana yang membantunya. Itu memberinya sedikit kekuatan ekstra untuk menghadapi rasa sakit yang akan datang. Operasi sesar segera dimulai, dan Siska merasa ketegangan mencapai puncaknya. Napasnya berat, keringat mengalir deras, dan detak jantungnya tak beraturan. Namun, di tengah rasa sakit itu, ia terus memikirkan bayi, membisikkan kata-kata lembut, menguatkan dirinya untuk bertahan. Sementara itu, di luar ruang operasi, pria baik hati yang menolong Siska menunggu dengan sabar. Ia tidak mencari pengakuan, tidak ingin diberitakan. Ia hanya ingin memastikan seorang ibu dan bayi bisa selamat dari situasi genting yang tidak adil ini. Beberapa menit terasa seperti jam, namun akhirnya, tangisan bayi terdengar. Tangisan itu begitu murni, begitu hidup, membuat air mata Siska tumpah. Kali ini bukan karena sakit atau putus asa, tapi karena lega dan kebahagiaan yang tak terhingga. Bayinya selamat. Siska menatap bayi dalam inkubator, hati penuh campur aduk, rasa sakit, bahagia, syukur, dan sedikit kemarahan pada Bagas yang tidak hadir saat ia sangat membutuhkan. Namun satu hal jelas di benaknya, ia tidak sendiri, ada manusia baik hati yang membantunya, dan bayi itu sekarang aman di dunia ini. Dengan napas berat dan tubuh lemah akibat operasi,
Siska tersenyum pada pria yang menolongnya. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana bisa membalasnya. Pria itu tersenyum lembut. Lihat dia, Bu, itu cukup. Selalu yang terpenting adalah nyawanya selamat. Pagi itu, Siska masih berada di ruang pemulihan setelah operasi sesar. Tubuhnya lemah, perutnya masih terasa nyeri, tapi hatinya lega karena bayi yang dinantikan akhirnya lahir dengan selamat. Bayi mungil itu, dengan kulit merah muda dan suara tangisan yang lantang, kini ada di dekatnya, ditempatkan di inkubator untuk pemantauan awal. Namun, di balik rasa lega itu, bayangan Bagas tetap menghantui. Siska tahu bahwa suaminya, yang seharusnya menjadi pendamping dalam situasi genting ini, justru menolak untuk bertanggung jawab. Ponselnya bergetar, menandakan pesan masuk dari Bagas. Dengan tangan gemetar, Siska membuka pesan itu, berharap mungkin ada perubahan sikap, atau setidaknya pertimbangan sedikit dari suaminya. Pesan itu singkat, dingin, dan menghancurkan. Jangan harap aku akan membiayai persalinanmu. Anak itu bukan darah dagingku. Aku yakin ini hasil hubunganmu dengan laki-laki lain. Jangan ganggu hidupku lagi. Siska menatap layar ponsel dengan mata membelalak. Jantungnya terasa seperti diremas, dan air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Perasaan sakit dan kecewa membanjiri hatinya. Bagas, pria yang ia cintai dan percayai, kini menuduhnya berselingkuh dan menolak untuk mengakui anak mereka sendiri. Bagas, bagaimana bisa kau mengatakan itu? Anak ini, anakmu. Siska berbisik sendu, suaranya nyaris pecah. Ia menatap bayi yang tidur dengan tenang di inkubator. Tubuh mungil itu membuat hatinya campur aduk. Rasa marah, sedih, sekaligus kasih sayang yang tak terbatas. Perawat yang berada di dekatnya menyadari perubahan ekspresi Siska. Bu, apakah ada yang salah? Tanya mereka dengan lembut, mencoba memberikan dukungan. Siska menggeleng, menahan tangis. Tidak apa-apa. Hanya, suami saya. Ia berhenti sejenak, menelan air mata. Dia menolak, membiayai persalinanku dan dia menuduh anak ini bukan darah dagingnya. Perawat mengangguk dengan simpatik. Sayang sekali, Bu. Tapi yang penting sekarang adalah kesehatan ibu dan bayi. Kita akan pastikan kalian berdua aman dan nyaman. Siska menghela napas panjang. Ia tahu, perawatan bayi harus menjadi prioritas, tapi rasa sakit emosional yang ditinggalkan Bagas terasa tak tertahankan. Ia merasa dikhianati. Bayangan suaminya yang sombong dan egois menghantui pikirannya. Siska masih mengingat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Bagas selalu menunjukkan perhatian, kasih sayang, dan janji untuk selalu ada. Kini, semuanya hancur. Meski sakit hati, Siska mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap bayi yang tidur dengan damai. Aku akan melindungimu. Nak, aku janji. Tidak peduli apapun yang terjadi dengan ayahmu, ibu akan selalu ada untukmu. Bisiknya lembut. Suaranya gemetar. Tapi ada keteguhan yang jelas di dalamnya. Setelah beberapa jam, Siska mulai merasa lebih stabil. Namun rasa cemas kembali muncul saat ia menyadari biaya administrasi rumah sakit yang telah dibayar oleh pria baik hati yang menolongnya. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih secara layak. Pikiran tentang bagaimana ia bisa membalas kebaikan itu menghantuinya. Sementara itu, di rumah, Bagas duduk di ruang tamu dengan sikap dingin. Ia menatap layar ponsel, membaca berita kelahiran yang dikirim oleh teman-teman Siska. Ia tetap bersikap arogan, bahkan menebar tuduhan palsu kepada orang-orang terdekatnya, memperkuat narasi bahwa Siska berselingkuh. Kalau ini memang anakku, kenapa harus ada orang lain yang membayarnya? Tidak masuk akal, gumam Bagas pada dirinya sendiri. Kesombongan dan egoismenya menutup hati, membuatnya menolak mengakui kenyataan.
Ia terlalu sibuk membela harga diri palsunya sendiri untuk menyadari bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Kembali di rumah sakit, Siska menghadapi pertanyaan berulang dari keluarga dan teman yang datang menjenguk. Mereka semua ingin tahu siapa yang membiayai operasi sesar. Siska, dengan hati yang berdebar, menceritakan kisah bantuan pria baik hati itu, namun menekankan bahwa identitas pria tersebut tidak terlalu penting saat ini. Ia hanya ingin memastikan bayinya aman dan sehat. "Bu, aku kagum dengan keberanianmu," kata kakak sepupu Siska, memegang tangan Siska dengan hangat. "Meski Bagas bersikap seperti itu, kau tetap tegar dan fokus pada bayi. Itu luar biasa." Siska tersenyum lemah, namun mata merahnya menunjukkan kelelahan. "Aku harus tegar. Untuk bayi, untuk masa depannya. Aku tidak bisa menyerah sekarang." Saat malam tiba, Siska menatap langit-langit rumah sakit dari jendela kamar. Bayi yang baru lahir masih dalam inkubator, tidur dengan damai. Hatinya campur aduk, marah pada Bagas, bersyukur atas bantuan pria baik hati, sedih karena pengkhianatan yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Tidak hanya harus menjaga bayinya, tetapi juga menghadapi fakta bahwa suaminya menolak tanggung jawab dan menebar fitnah. Di tengah keheningan malam, Siska menulis pesan panjang kepada Bagas, berisi perasaannya, penolakan terhadap tuduhan palsu, dan ancaman untuk membuktikan kebenaran melalui jalur hukum. Namun, ia menahan diri untuk tidak langsung mengirimnya. Ia ingin memastikan semuanya dilakukan dengan kepala dingin, dengan strategi yang matang. Hari demi hari berlalu, dan Siska mulai mengumpulkan bukti-bukti yang akan membantu membuktikan kebenaran. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang melawan Bagas, tetapi juga tentang masa depan anaknya. Setiap langkah yang diambil harus hati-hati dan terukur. Pada saat yang sama, hubungan dengan pria baik hati mulai terjalin. Ia tetap menjaga jarak, namun hadir memberi dukungan moral dan emosional. Kehadiran pria itu menjadi angin segar bagi Siska, yang selama ini hanya dikelilingi rasa sakit dan pengkhianatan. Meski Siska belum sepenuhnya memahami perasaannya sendiri, ia mulai menyadari bahwa ada orang yang tulus peduli padanya dan bayinya. Di tengah malam yang sunyi, Siska duduk di kursi dekat inkubator, memandang bayi yang sedang tidur. "Aku akan membuktikan semuanya. Nak, kau akan tahu siapa ayahmu yang sebenarnya, dan siapa yang benar-benar peduli pada kita," bisiknya dengan tekad. Keesokan harinya, Siska masih merasakan nyeri setelah operasi sesar, namun hatinya lebih berat daripada tubuhnya. Ia duduk di kursi dekat bayi yang baru lahir, menatap bayi mungilnya yang tidur tenang di inkubator. Matanya merah, lelah, tapi penuh tekad. Bayi itu adalah alasan satu-satunya Siska untuk tetap tegar. Namun, masalah nyata masih mengintai. Meski operasi sesar telah berhasil dilakukan berkat bantuan pria baik hati, Siska tahu ia harus menghadapi kenyataan administrasi rumah sakit. Tagihan sebesar 20 juta rupiah belum sepenuhnya diselesaikan, hanya sebagian biaya yang telah ditanggung. Rumah sakit telah menegaskan bahwa bayi dan ibu harus tetap berada di unit perawatan intensif sampai pembayaran lengkap diterima. Siska menunduk, menahan rasa frustasinya. Bagas, suaminya, tetap menolak membayar, bahkan setelah tahu bayi mereka lahir sehat. Ia menolak kontak, bahkan membalas pesan dengan ejekan dan tuduhan fitnah. Siska sadar, tidak ada yang bisa diharapkan dari suami yang egois itu. Ia harus berjuang sendiri. Ia menghubungi pihak administrasi rumah sakit untuk menanyakan rincian pembayaran yang masih tersisa. Suaranya lemah, tapi tegas. "Selamat pagi, Bu Siska. Tagihan total untuk operasi dan perawatan bayi dan ibu sebesar 20 juta rupiah. Sampai tagihan ini dilunasi, kami tidak bisa memindahkan bayi dari inkubator," jelas petugas administrasi dengan nada formal. Siska menarik napas panjang. "Saya mengerti. Tapi,
Bagaimana jika ada penjamin yang bersedia membayarnya? Apakah ada kemungkinan pembayaran dilakukan sekarang melalui transfer atau pihak ketiga? Tanyanya dengan suara gemetar. Petugas administrasi mengangguk. Tentu, Bu. Kami menerima pembayaran melalui transfer atau pihak ketiga. Tapi pembayaran harus dilakukan sebelum prosedur administrasi selesai. Kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Siska menggigit bibir. Pikiran tentang Bagas menolak membayari persalinan muncul kembali, membuat hatinya sakit. Ia tidak bisa membiarkan bayi dan dirinya terjebak dalam ketidakpastian karena ego seorang pria yang mengaku suaminya sendiri. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Siska mencoba mencari cara. Ia mengingat percakapan malam sebelumnya dengan pria baik hati yang menolongnya. Hatinya menimbulkan rasa percaya bahwa pria itu mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah administrasi rumah sakit yang tersisa. Namun, ia juga merasa canggung untuk meminta bantuan lagi, karena merasa tidak enak dan tidak ingin terlihat terlalu bergantung. Sambil menatap bayang tidur, Siska bergumam, "Aku harus kuat. Aku tidak bisa membiarkan ego Bagas merusak hidup kita. Nak, kita akan keluar dari sini. Dan ibu akan pastikan kita berdua aman." Ia lalu mencoba menghubungi pria itu melalui telepon. Suara ramah pria itu terdengar hangat dan menenangkan. "Selamat pagi, Bu Siska. Apa kabar ibu dan bayi?" tanya pria itu. Siska menelan rasa canggungnya dan berbicara dengan jujur. "Aku butuh bantuanmu lagi. Tagihan rumah sakit belum sepenuhnya dibayar. Dan mereka menegaskan tidak akan memindahkan bayi dari inkubator sampai semuanya selesai. Bagas menolak membayar, dan aku tidak punya cara lain." Di sisi lain telepon, pria itu tetap tenang. "Bu Siska, jangan khawatir. Aku akan bantu. Katakan saja berapa yang perlu dibayarkan, dan aku akan segera mengurusnya." Siska menatap inkubator dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa lega sekaligus terharu. Terima kasih banyak," bisiknya. Suaranya pecah karena emosi. Dalam beberapa menit, transfer uang dilakukan. Pihak rumah sakit menerima pembayaran, dan prosedur administrasi selesai. Bayi Siska sekarang dapat dipindahkan ke ruang perawatan biasa, memungkinkan ia untuk berada lebih dekat dengan bayinya. Siska menghela napas panjang, merasa lega. Namun, ia tahu perjuangan belum selesai. Bagas tetap menolak mengakui anak mereka. Siska menyadari bahwa ia harus mengambil langkah hukum untuk memastikan anaknya mendapatkan hak yang seharusnya, sekaligus membuktikan kebenaran atas tuduhan fitnah suaminya. Hari itu, Siska menghabiskan waktu di kamar rumah sakit dengan bayi di pangkuannya, sambil merenungkan segala kejadian. Ia ingat bagaimana Bagas selalu menunjukkan sisi egois dan sombongnya, bahkan saat situasi kritis terjadi. Siska juga menyadari bahwa tidak semua orang jahat. Pria yang menolongnya adalah bukti bahwa masih ada orang baik yang peduli tulus tanpa mengharapkan balasan. Saat malam tiba, Siska menatap langit-langit kamar rumah sakit. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan mulai menyusun rencana ke depan. Tidak ada lagi tempat untuk ragu atau lemah. Ia harus melindungi bayinya, menegakkan haknya, dan memastikan keadilan bagi anak yang baru lahir. Siska juga mulai menulis catatan rinci tentang kejadian-kejadian selama kehamilan dan persalinan, termasuk bukti bahwa Bagas menolak bertanggung jawab. Catatan itu akan menjadi langkah awal untuk proses hukum di kemudian hari. Ia menuliskan setiap percakapan, setiap penolakan, dan setiap tuduhan fitnah yang diarahkan kepadanya. Di tengah kelelahan dan rasa sakit fisik, Siska menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ia bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang pejuang yang harus menghadapi kenyataan hidup dengan kepala tegak. Bayi yang sedang tidur di pangkuannya adalah alasan terbesar untuk tetap bertahan. Hari itu, suasana rumah sakit terasa lebih tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Siska duduk di kursi dekat bayi yang baru lahir,
memandangi wajah mungilnya dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena bayi sehat, namun hatinya tetap berat memikirkan Bagas, suaminya, yang menolak bertanggung jawab. Bayi itu, darah dagingnya sendiri, harus menanggung konsekuensi dari ego dan kebohongan seorang pria. Sambil menenangkan diri, Siska menatap layar ponselnya. Ia mencoba membalas beberapa pesan ucapan selamat dari kerabat dan teman dekat. Meski banyak yang peduli, tetap saja rasa sepi menyelimuti hatinya. Ia merasa seperti berada di dunia sendiri, berjuang sendirian untuk memastikan bayi dan dirinya aman. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di dekatnya. Siska menoleh, dan matanya bertemu dengan pria yang beberapa hari lalu menolongnya melunasi biaya administrasi rumah sakit. Ia mengenakan jas hitam rapi, rambutnya tertata, dan sorot matanya menenangkan. Pria itu tersenyum hangat saat melihat Siska. "Halo, Bu Siska. Bagaimana kabar ibu dan bayi?" Sapanya ramah. Siska tersenyum tipis, sedikit terkejut dengan kedatangannya. "Aku baik. Bayi juga sehat. Terima kasih sudah membantuku beberapa hari lalu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa bantuanmu," jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Pria itu duduk di kursi di sebelah Siska. "Senang aku bisa membantu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku senang melihat ibu dan bayi dalam keadaan baik." Siska merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa meski situasinya rumit, ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa meminta balasan. Namun, ia tetap menahan diri untuk tidak terlalu bergantung pada pria itu. "Aku masih harus mengurus banyak hal. Bagas masih menolak bertanggung jawab, dan aku harus memikirkan masa depan bayi," ucap Siska, suara sedikit bergetar. Pria itu menatapnya serius. "Aku mengerti. Dan aku di sini untuk membantu, bukan hanya sekarang, tapi juga ke depannya. Kalau ibu membutuhkan saran atau bantuan, jangan ragu untuk menghubungiku. Aku ingin memastikan ibu dan bayi aman." Siska terdiam sejenak. Kata-kata pria itu membuatnya terharu. Ia merasa ada ketenangan yang belum pernah dirasakannya sejak Bagas mulai menolak tanggung jawab. "Terima kasih. Aku benar-benar menghargai kebaikanmu," bisiknya. Pria itu tersenyum hangat. "Nama aku Aditya. Aku ingin kita saling mengenal lebih baik. Bu Siska, kalau ibu tidak keberatan, aku bisa sering datang untuk melihat kondisi ibu dan bayi." Siska tersenyum tipis, sedikit malu. "Tentu, Aditya. Aku menghargai niat baikmu. Tapi aku juga ingin memastikan hubungan kita tetap profesional. Setidaknya untuk sementara waktu," ucapnya sambil tertawa kecil. Aditya tersenyum. "Tidak masalah, Bu. Aku mengerti. Aku hanya ingin membantu." Hari itu, Siska merasa ada beban besar yang perlahan terangkat dari hatinya. Kehadiran Aditya memberi rasa aman yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak perlu menghadapi semua masalah sendirian. Beberapa hari kemudian, Siska mulai menerima bantuan dari Aditya dalam hal administrasi rumah sakit, kebutuhan bayi, dan bahkan nasihat tentang langkah hukum yang bisa ia ambil terhadap Bagas. Aditya bukan hanya sekadar penolong, tapi juga menjadi teman bicara yang bisa dipercaya. Ia mendengarkan dengan sabar, memberi saran, dan selalu menekankan agar Siska tidak menyerah pada tekanan Bagas. Suatu sore, ketika Siska sedang menyusui bayi di ruang perawatan, Aditya datang membawa beberapa perlengkapan bayi yang dibelinya sendiri. "Aku pikir ini mungkin berguna. Tidak semua rumah sakit menyediakan fasilitas lengkap untuk bayi baru lahir," katanya sambil menyerahkan tas besar berisi popok, pakaian bayi, dan perlengkapan mandi. Siska menatap Aditya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu terlalu baik, Aditya. Aku tidak tahu harus berkata apa." Aditya tersenyum lembut. "Tidak perlu berkata apa-apa, Bu. Aku senang bisa membantu.
Melihat ibu dan bayi bahagia sudah cukup. Momen itu membuat Siska menyadari bahwa ia mulai merasa nyaman di dekat Aditya. Ada rasa tenang dan percaya yang belum pernah ia rasakan dengan Bagas. Ia mulai memikirkan bagaimana hidupnya bisa lebih aman dan bahagia jika ada seseorang seperti Aditya yang tulus peduli. Hari-hari berikutnya, Aditya terus menepati janjinya. Ia datang ke rumah sakit secara rutin untuk memeriksa kondisi Siska dan bayi, sekaligus memberi semangat. Ia juga membantu Siska mengatur dokumen untuk persiapan gugatan terhadap Bagas. Setiap kali Siska merasa lelah atau putus asa, kehadiran Aditya memberikan energi baru. Suatu malam, setelah selesai merapikan dokumen hukum, Siska duduk di balkon rumah sakit sambil menatap langit malam. Bayi tertidur di kamar perawatan, dan suasana sunyi memberikan ketenangan. Aditya datang membawa secangkir teh hangat. "Ini untukmu, Bu, agar tetap hangat," ucapnya sambil menyerahkan teh. Siska tersenyum dan menerima cangkir itu. "Terima kasih, Aditya. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa kamu." Aditya duduk di sampingnya, menatap bintang-bintang di langit. "Aku senang bisa membantu, Bu. Aku ingin melihat ibu dan bayi tumbuh bahagia, tanpa harus menghadapi masalah sendiri." Siska menatap Aditya, dan untuk pertama kalinya sejak kelahiran bayi, ia merasa hatinya tenang. Ada rasa percaya dan harapan yang tumbuh perlahan. Ia sadar, meskipun hidupnya dengan Bagas penuh luka dan pengkhianatan, masih ada cahaya yang menuntunnya. Aditya adalah salah satunya. Hari itu terasa menegangkan bagi Siska. Bayi yang dikandungnya selama 9 bulan sudah hampir lahir. Namun pikiran dan perasaannya begitu bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena sebentar lagi bisa melihat wajah buah hatinya. Di sisi lain, luka hati akibat penolakan Bagas masih menganga. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi setiap kali teringat pengkhianatan suaminya, hatinya serasa tersayat. Pagi itu, Siska tiba di rumah sakit lebih awal. Ia sudah melakukan segala persiapan administrasi berkat bantuan Aditya. Dokumen operasi, peralatan medis, dan biaya rumah sakit yang sebelumnya menjadi masalah kini sudah beres. Siska masih teringat bagaimana Aditya beberapa hari lalu muncul tiba-tiba di rumah sakit dengan senyum hangatnya, membayarkan semua biaya administrasi dan memastikan bahwa bayi serta dirinya mendapatkan perawatan terbaik. Begitu masuk ke ruang perawatan, Siska duduk di kursi empuk sambil menatap peralatan medis yang siap digunakan. Nurse dan dokter mulai memeriksa kondisi Siska untuk persiapan operasi. Detak jantung bayi yang terdengar di monitor membuat Siska tersenyum tipis, sekaligus menahan rasa cemas yang meningkat. "Bu Siska, semuanya terlihat stabil. Operasi bisa dilakukan sesuai jadwal," kata dokter dengan nada menenangkan. Siska mengangguk, tetapi dadanya terasa sesak. Ia menutup mata sejenak, membayangkan bagaimana rasanya melahirkan tanpa dukungan Bagas. Air matanya hampir menetes, tetapi ia berusaha menahan diri. "Aku harus kuat untuk bayi," gumamnya dalam hati. Aditya datang tepat pada saat itu. Ia membawa beberapa baju ganti dan perlengkapan pasca operasi. "Aku di sini, Bu. Semua akan baik-baik saja," ucapnya sambil tersenyum lembut. Siska tersenyum tipis, merasa lega. Kehadiran Aditya memberikan kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih. Aku merasa lebih tenang karena kamu ada di sini," katanya pelan. Saat persiapan operasi dimulai, dokter dan perawat mulai memberi Siska obat bius. Ia menelan pil dan mendengarkan instruksi dari dokter dengan seksama. Tubuhnya mulai terasa hangat dan berat. Pertanda obat mulai bekerja. Siska menutup mata, mencoba memfokuskan pikirannya pada bayi yang sebentar lagi akan lahir. Ia membayangkan wajah mungil itu, tangan kecil yang akan menggenggam jarinya, dan senyuman pertama yang akan membuat semua rasa sakit hilang. Namun, pikirannya kembali terseret pada Bagas.
Ia merasakan amarah dan kecewa bercampur aduk. Bagaimana bisa seorang pria menolak anaknya sendiri? Bagaimana bisa seseorang yang mengaku mencintainya memperlakukannya seperti ini? Bu Siska, semua siap. Nanti kamu akan dibawa ke ruang operasi, kata perawat sambil memegang tangannya. Siska menatap mata perawat itu, mencoba menarik napas panjang. Ia berusaha menenangkan diri, menyingkirkan bayangan Bagas dari pikirannya. Meskipun itu sulit, ia menatap Aditya, yang berdiri di sampingnya, memberi senyum penuh dukungan. Rasa lega dan ketenangan muncul dari keberadaan pria itu. Sesaat kemudian, tim medis mulai membawa Siska ke ruang operasi. Lampu terang, suara peralatan medis, dan aroma antiseptik membuat Siska sedikit gugup. Ia berpegangan pada tangan Aditya sebentar sebelum dokter memintanya bersiap. Bu Siska, tenang saja. Aku di sini, kata Aditya sambil menggenggam tangan Siska. Siska menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca, tetapi hatinya bertekad. Ia tahu, saat ini bukan waktu untuk menyerah. Bayinya membutuhkan ibu yang tegar. Aku akan kuat, bisiknya. Begitu Siska berbaring di meja operasi, dokter mulai melakukan prosedur. Ia merasakan tekanan di perutnya dan mendengar suara alat medis yang bekerja. Obat bius membuat tubuhnya setengah sadar, tetapi pikiran dan hatinya tetap fokus pada bayi. Tak lama kemudian, terdengar tangisan bayi yang membuat ruangan itu seketika penuh emosi. Siska hampir meneteskan air mata. Tangisan itu adalah tanda kehidupan, tanda bahwa bayinya lahir dengan selamat. Perasaan lega, bahagia, sekaligus haru memenuhi dadanya. Selamat, Bu Siska. Bayi Anda sehat, kata dokter sambil tersenyum. Siska menatap bayi yang dibawa ke sisinya. Tangan kecil itu menggenggam jarinya. Mata yang masih setengah tertutup menatap wajah ibunya. Semua rasa sakit, cemas, dan khawatir seolah hilang seketika. Ia merasakan cinta yang tak terhingga untuk makhluk mungil ini. Aditya berdiri di sampingnya. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Dia luar biasa. Bu, aku senang semuanya berjalan lancar, katanya lembut. Siska menatap Aditya. Hatinya penuh rasa syukur. Kehadiran pria ini tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberi dukungan moral yang tak ternilai. Terima kasih. Aku tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, ucapnya sambil menahan air mata. Seusai operasi, Siska dipindahkan ke ruang perawatan pasca operasi. Bayi tetap berada di sisinya, dan Aditya membantu menenangkan serta merapikan peralatan medis. Rasa lelah mulai terasa, tetapi kebahagiaan membuatnya tetap kuat. Ia memandang bayi kecilnya, merasakan ikatan yang begitu kuat. Malam itu, Siska terbaring di ranjang rumah sakit, bayi di sampingnya. Aditya duduk di kursi, menatap keduanya dengan senyum hangat. Hati Siska terasa lega dan aman. Ia sadar, meski hidupnya sebelumnya dipenuhi pengkhianatan dan kesedihan, kini ada secercah cahaya yang membawa harapan baru. Dalam hati, Siska bertekad bahwa ia akan melindungi bayi ini dengan segala cara. Ia juga tahu, perjalanan menghadapi Bagas dan menuntut haknya masih panjang. Namun, dengan adanya Aditya di sisinya, ia merasa tidak lagi sendirian menghadapi dunia. Malam itu, Siska menatap bayi yang tertidur di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena rasa haru dan cinta yang begitu mendalam. Ia tahu, perjuangan baru saja dimulai, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi apapun demi anaknya dan masa depannya. Ruang perawatan pasca operasi pagi itu dipenuhi aroma antiseptik yang khas. Siska masih terasa lelah. Tubuhnya nyeri akibat operasi sesar yang baru saja dijalani. Namun, rasa sakit itu terbayar dengan tangisan kecil yang memenuhi ruangan, tanda bahwa bayinya lahir dengan selamat. Siska menatap bayi mungil yang dibalut kain putih lembut di pelukannya.
Mata bayi itu masih setengah terpejam. Napasnya terdengar rapat dan tenang. Setiap tarikan napas kecil membuat dada Siska sesak dengan kebahagiaan. Ia tidak menyangka bahwa perjuangan selama 9 bulan akan membuahkan momen seindah ini. Aditya, yang sejak awal menemaninya, duduk di kursi samping ranjang dengan wajah yang penuh haru. Dia sempurna. Bu Siska. Tidak ada yang lebih indah daripada melihatmu memeluknya sekarang, katanya pelan, suaranya dipenuhi kehangatan. Siska tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Ia menatap Aditya dengan perasaan tak terlukiskan. Terima kasih, karena kamu ada saat aku benar-benar membutuhkan bantuan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melaluinya tanpa kamu. Aditya menggeleng, menatap bayi itu, kemudian kembali menatap Siska. Tidak perlu berterima kasih, Bu. Aku hanya ingin memastikan kamu dan bayimu aman. Itu yang terpenting. Hati Siska meleleh mendengar kata-kata itu. Ia tahu, tanpa Aditya, mungkin ia masih terjebak dalam kebingungan, bahkan bisa kehilangan kesempatan melihat bayi yang baru saja lahir. Perasaan lega bercampur haru mengisi setiap sudut hatinya. Dokter yang menangani operasi sesar masuk ke ruangan, membawa senyum lega. Ibu dan bayi dalam kondisi sehat. Operasi berjalan lancar, tidak ada komplikasi, katanya sambil memeriksa monitor. Siska mengangguk, mencoba tersenyum walau rasa lelah masih menghampiri. Terima kasih, dokter, ucapnya dengan suara lirih. Bagus sekali, Bu. Bayi ini akan dirawat intensif untuk beberapa jam ke depan, dan kemudian bisa kembali ke ibu. Jangan khawatir, semuanya aman, tambah dokter sambil menepuk lembut bahu Siska. Begitu dokter meninggalkan ruangan, Siska menatap bayinya kembali. Bayi itu menatap wajah ibunya dengan mata yang masih setengah tertutup, seakan sudah mengenali kasih sayang yang mengalir dari tubuh Siska. Ia mengelus pipi mungil itu perlahan, merasakan kehangatan kulitnya, dan hampir tidak percaya bahwa kehidupan baru ini ada di tangannya. Pikiran Siska melayang ke Bagas. Bagaimana mungkin pria yang seharusnya menjadi pasangan hidupnya menolak anak yang baru saja lahir? Rasa sakit dan kecewa itu masih terasa, tetapi ia mencoba menyingkirkannya. Kini fokusnya hanya pada bayi dan orang-orang yang peduli padanya. Aditya, yang duduk di sampingnya, adalah bukti bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Siska menatap Aditya dan berkata, "Aku ingin memberikan yang terbaik untuk anak ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang." Aditya tersenyum lembut. "Dan aku akan membantumu sejauh yang aku bisa, Bu Siska. Kita akan melewati ini bersama." Hari itu, staf rumah sakit bergantian memeriksa kondisi Siska dan bayinya. Bayi itu diberi ASI pertama, meski Siska masih dalam kondisi lemah. Rasa sakit akibat operasi membuatnya sulit untuk mengangkat bayi, tetapi setiap sentuhan terasa sangat berarti. Ia merasakan ikatan yang begitu kuat, lebih dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Siska mengingat malam-malam terakhir kehamilannya yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Bagas yang menolak membiayai persalinan, tuduhan keterlaluan, dan rasa panik saat kontraksi datang. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang perlahan tergantikan oleh kenyataan indah ini. Aditya membantunya menggendong bayi dengan hati-hati. "Kamu luar biasa, Bu Siska. Semua rasa sakit dan ketakutanmu terbayar sekarang," katanya dengan tulus. Siska menatap bayi itu, hatinya penuh dengan rasa syukur. "Aku tahu sekarang, aku bisa melewati semuanya. Aku akan melindungi anak ini, apapun yang terjadi." Siang hari, Aditya meninggalkan Siska sebentar untuk mengurus beberapa keperluan administratif rumah sakit terkait kelahiran. Siska duduk sendirian, menatap bayi yang tertidur lelap di sampingnya. Hatinya tenang, meski rasa lelah masih menyelimuti tubuhnya. Ia merasa bahwa setiap tetes air mata dan setiap rasa sakit yang ia rasakan selama kehamilan kini memiliki makna yang luar biasa.
Pikirannya kemudian kembali ke Bagas. Ia tahu, perjuangan melawan suaminya belum berakhir. Masih ada proses hukum dan bukti DNA yang harus dikumpulkan. Namun untuk saat ini, semua itu bisa ditunda. Fokus utama Siska adalah menyambut kehidupan baru, bayi yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan. Malam itu, Siska dan bayinya tidur dalam satu ruangan. Aditya kembali dan menatap mereka dengan senyum hangat. Ia membantu menidurkan bayi dan memastikan Siska merasa nyaman di ranjang. Suasana hangat dan aman menyelimuti ruangan, membuat Siska merasa bahwa dunia ini, meski penuh cobaan, masih menyisakan keindahan dan harapan. Siska memeluk bayi itu erat-erat, merasakan setiap detak jantungnya yang kecil namun penuh kehidupan. Ia tahu, meski perjalanan menghadapi Bagas dan tantangan masa depan masih panjang, hari ini adalah awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Kebahagiaan kecil itu membuat Siska tersadar bahwa ia tidak lagi sendiri. Ada bayi yang membutuhkan kasih sayangnya, dan ada Aditya yang selalu siap mendukungnya. Dengan keberanian dan cinta yang baru ditemukan, Siska merasa mampu menghadapi apapun. Siska duduk di kursi ruang perawatan. Bayi mungilnya masih terlelap di sampingnya. Meski operasi sesar telah selesai dan bayinya lahir dengan selamat, hatinya tidak sepenuhnya tenang. Rasa lega bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Bagas, suaminya, yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukung, telah menolak tanggung jawabnya dan bahkan menuduhnya berselingkuh. Perasaan sakit hati itu membakar di dalam dada Siska, membuat matanya kembali berkaca-kaca. Ia menatap wajah bayi yang damai itu dan merasakan perasaan campur aduk. Ia ingin meneteskan air mata, tetapi sekaligus merasa harus kuat demi anaknya. Anakku, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ayahmu sendiri, menyakiti kita, bisiknya lirih. Suara kecil itu hampir tenggelam oleh detak monitor yang berdenting lembut di samping ranjang. Siska mulai mengingat kembali semua perlakuan Bagas sejak awal kehamilannya. Awal-awal ia mengabarkan kabar bahagia tentang kehamilan mereka, Bagas tampak gembira. Namun tidak lama kemudian sikapnya berubah. Ia menjadi dingin, sering marah tanpa alasan, dan mulai menuduh Siska berselingkuh. Siska mencoba bersabar, menjelaskan bahwa janin yang dikandungnya adalah darah dagingnya sendiri, tetapi Bagas tetap keras kepala. Bagas tidak pernah memikirkan perasaanku. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, gumam Siska dalam hati. Ia merasa pernikahan yang seharusnya menjadi tempat nyaman berubah menjadi medan pertempuran yang melelahkan. Setiap kali ia melihat Bagas, hatinya seakan tertusuk. Rasa sakit itu semakin tajam saat mengingat bagaimana Bagas menolak membiayai persalinannya. Siska menghela napas panjang dan menatap jendela ruang perawatan. Cahaya matahari sore menyinari wajah bayi yang sedang tidur, membuat kulit mungilnya bersinar lembut. Siska merasakan cinta yang begitu besar, namun juga kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku harus berjuang sendiri, demi anakku, pikirnya. Ia menyadari, tanggung jawab sebagai seorang ibu kini bukan hanya tentang memberikan kasih sayang, tetapi juga menjadi pelindung dan pejuang untuk hak anaknya. Ia memikirkan peran Aditya, laki-laki baik hati yang membantunya melunasi biaya administrasi rumah sakit. Tanpa bantuan Aditya, mungkin bayinya tidak akan selamat atau ia harus menghadapi banyak kesulitan sendirian. Siska merasa bersyukur, tetapi juga teringat bahwa Bagas tidak memiliki empati sedikit pun. Hal itu membuatnya semakin teguh untuk membuktikan bahwa ia mampu mandiri dan melindungi anaknya. Seiring malam menjelang, pikiran Siska mulai menyusun rencana. Ia ingin menuntut Bagas atas pengabaian dan tuduhan yang tidak benar. Aku akan mengumpulkan bukti. Aku akan memastikan anakku mendapatkan haknya, dan Bagas akan menyesal telah meremehkanku, katanya dengan suara tegas pada dirinya sendiri. Ia merasa kemarahan yang membara kini berubah menjadi tekad yang kuat. Siska mulai memikirkan langkah-langkah praktis. Pertama,
Ia harus memastikan kondisi bayi tetap sehat dan aman. Kedua, ia perlu mengumpulkan dokumen kehamilan, rekam medis, dan saksi-saksi yang dapat mendukungnya. Ia tahu, proses hukum tidak mudah, apalagi menghadapi Bagas yang sombong dan selalu menolak kebenaran. Namun tekad Siska sudah bulat. Ia tidak akan mundur. Dalam diam, Siska mengingat kembali saat Bagas menuduhnya berselingkuh. Ia merasakan kemarahan yang membara, namun juga kesedihan yang dalam. Ia sadar, kemarahan itu tidak boleh menguasai pikirannya, karena fokusnya harus pada kesejahteraan anaknya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Aku harus tetap kuat. Aku tidak bisa membiarkan kemarahan menguasai pikiranku. Anak ini butuh ibu yang tegar, ujarnya perlahan. Siska juga mulai merenungkan hubungan pernikahannya dengan Bagas secara lebih objektif. Ia menyadari bahwa sejak awal, ego dan sifat sombong Bagas selalu menjadi penghalang komunikasi yang sehat. Kehamilan seharusnya menjadi momen kebahagiaan, tetapi Bagas malah mengubahnya menjadi sumber tekanan emosional. Siska tahu, ia tidak bisa lagi berharap Bagas berubah. Ia harus bergerak sendiri demi anaknya. Malam itu, Siska duduk di ranjang sambil memeluk bayi yang masih tertidur. Ia menulis catatan kecil di buku harian yang selalu dibawanya. Hari ini aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa mengandalkan Bagas. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri dan orang-orang baik yang tulus membantuku. Aku harus kuat untuk anakku. Aku harus tegar untuk membuktikan bahwa kebenaran selalu menang. Setelah menulis, Siska menatap bayi di pelukannya dan tersenyum. Ia merasakan tanggung jawab besar, tetapi juga kekuatan baru yang muncul dari cintanya. Setiap detik yang dilalui bersama bayinya mengajarkan Siska bahwa menjadi ibu bukan hanya tentang kasih sayang, tetapi juga keberanian, keteguhan, dan kemampuan untuk menghadapi ketidakadilan. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang. Proses hukum terhadap Bagas akan memakan waktu, dan mungkin tidak mudah menghadapi penolakan serta kebohongan yang selama ini dibuatnya. Namun sekarang, Siska merasa lebih siap daripada sebelumnya. Ia memiliki keyakinan yang mantap bahwa kebenaran akan terungkap, dan anaknya akan mendapatkan hak yang seharusnya. Seiring malam semakin larut, Siska menatap bayi itu dengan penuh cinta. Ia membisikkan doa agar selalu ada perlindungan bagi anaknya, agar ia tumbuh dalam kasih sayang dan keamanan. Aku akan melindungimu dari semua yang mencoba menyakitimu, termasuk ayahmu sendiri. Ibu akan selalu ada untukmu, katanya dengan lembut. Rasa sakit hati terhadap Bagas masih ada, tetapi kini Siska memutuskan untuk mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Ia tahu, sebagai ibu, tanggung jawabnya lebih besar daripada rasa kecewa terhadap suami yang mengkhianati kepercayaan. Dengan tekad yang kuat, Siska menutup mata untuk sejenak, merasakan napas bayi di pelukannya, dan bersiap menghadapi babak baru dalam hidupnya, perjuangan hukum untuk kebenaran dan hak anaknya. Hari-hari setelah kelahiran bayinya menjadi momen yang sibuk bagi Siska. Meski tubuhnya masih lelah akibat operasi sesar, pikirannya tidak pernah berhenti. Siska sadar bahwa perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Ia harus membuktikan bahwa anak yang dikandungnya adalah darah daging Bagas, suaminya, dan bahwa tuduhan Bagas terhadapnya sama sekali tidak benar. Setiap pagi, Siska memulai harinya dengan merawat bayi. Ia memastikan bayi mendapatkan ASI dengan cukup, suhu tubuh terjaga, dan kenyamanan fisik serta emosionalnya terpenuhi. Namun di balik rutinitas itu, Siska terus memikirkan langkah-langkah berikutnya. Ia membuka laptopnya, menelusuri informasi tentang proses hukum, tes DNA, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk gugatan. Langkah pertama yang Siska lakukan adalah mengumpulkan semua dokumen kehamilan. Ia mendatangi rumah sakit tempat ia rutin memeriksakan kandungannya. Dengan sikap tegas namun sopan, ia berbicara dengan petugas administrasi. "Selamat pagi, saya Siska. Saya ingin meminta salinan semua rekam medis saya selama kehamilan,
termasuk hasil USG, catatan dokter, dan rekam persalinan. Ini untuk keperluan pribadi dan proses hukum yang mungkin saya jalani, kata Siska dengan suara tenang namun tegas. Petugas rumah sakit, yang sudah mengenal Siska, hanya mengangguk dan mulai menyiapkan dokumen. Siska memeriksa setiap halaman dengan teliti, memastikan semua tanggal, nama dokter, dan informasi medis tercatat dengan benar. Ia tahu, dokumen-dokumen ini akan menjadi bukti penting dalam menghadapi Bagas. Selain dokumen medis, Siska juga mengumpulkan bukti komunikasi dengan Bagas. Pesan singkat, email, dan percakapan telepon yang menunjukkan sikap Bagas yang menolak membiayai persalinan serta tuduhannya yang tidak berdasar menjadi bagian dari bukti. Siska menyadari, bukti-bukti ini akan menunjukkan pola perilaku Bagas yang merugikannya dan anak mereka. Suatu sore, Siska bertemu dengan pengacara yang direkomendasikan oleh Aditya, laki-laki baik hati yang membantunya di rumah sakit. Pengacara itu, seorang wanita berpengalaman bernama Ibu Rahma, menerima semua dokumen yang dikumpulkan Siska. Bu Siska, saya akan membantu Anda menyiapkan gugatan. Tapi untuk membuktikan anak ini benar-benar anak Bagas, kita harus melakukan tes DNA, jelas Ibu Rahma. Siska mengangguk mantap. Saya siap melakukan apapun yang diperlukan. Saya hanya ingin kebenaran terungkap, dan anak saya mendapatkan haknya, jawab Siska. Ibu Rahma kemudian menjelaskan proses tes DNA dengan rinci. Tes DNA akan melibatkan pengambilan sampel dari Siska, bayi, dan Bagas. Hasilnya secara ilmiah dapat memastikan hubungan biologis tanpa keraguan. Siska merasa lega, karena ini akan menjadi bukti kuat yang tidak bisa disangkal Bagas. Namun langkah ini bukan tanpa tantangan. Bagas, yang egois dan sombong, tentu tidak akan mudah setuju. Siska harus menyiapkan strategi untuk menghadapi kemungkinan penolakan. Ia mulai merancang rencana dengan pengacara, bagaimana meminta persetujuan Bagas untuk tes DNA, langkah hukum jika Bagas menolak, dan prosedur pengadilan jika diperlukan. Di sela-sela persiapannya, Siska juga menjaga kesehatannya dan bayinya. Ia belajar membagi waktu antara merawat bayi, mengurus dokumen, dan mempersiapkan gugatan. Setiap malam, ia menulis catatan di buku hariannya tentang kemajuan yang dicapai. Hari ini aku berhasil mengumpulkan semua rekam medis, bukti komunikasi, dan menyusun daftar saksi. Setiap langkah kecil mendekatkan aku pada kebenaran. Aku harus tetap fokus dan kuat, tulis Siska. Suasana hatinya tetap campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya ada jalan untuk membuktikan kebenaran, tetapi ada juga rasa cemas menghadapi Bagas yang bisa saja menolak tes DNA. Siska menyadari, emosinya harus stabil agar bisa berpikir jernih dan mengambil langkah tepat. Beberapa hari kemudian, Siska dijadwalkan untuk konsultasi lebih lanjut dengan laboratorium yang akan melakukan tes DNA. Ia membawa bayi dan beberapa dokumen pendukung. Di laboratorium, staf medis menjelaskan prosedur pengambilan sampel. Siska menatap bayi mungilnya dengan lembut, merasakan cinta dan tekad yang semakin kuat. Ini untukmu. Nah, kita akan pastikan kebenaran terungkap. Ibu tidak akan membiarkan siapapun merugikanmu, termasuk ayahmu sendiri, bisiknya pada bayi. Proses pengambilan sampel berjalan lancar. Siska juga menyerahkan sampel untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, tantangan terbesar adalah mendapatkan sampel dari Bagas. Pengacara Ibu Rahma sudah menyiapkan surat resmi yang memohon partisipasi Bagas untuk tes DNA, menjelaskan bahwa hasilnya akan melindungi hak anak mereka. Siska menunggu dengan sabar. Setiap kali memikirkan Bagas, hatinya kembali panas. Ia menahan amarah, berusaha tetap fokus pada tujuan, membuktikan kebenaran dan memastikan anaknya aman. Ia tahu, segala persiapan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Sementara itu, Aditya tetap hadir sebagai teman dan pendukung. Ia sering datang mengunjungi Siska dan bayinya, membantu mengurus kebutuhan praktis,
serta memberikan semangat moral. Kehadiran Aditya membuat Siska merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan yang berat ini. Namun ia tetap menempatkan fokus pada perjuangannya sebagai seorang ibu, bukan pada hubungan romantis. Hari demi hari berlalu, dan Siska terus bergerak maju. Ia memeriksa kembali semua bukti, menulis catatan rinci, dan memastikan semua dokumen siap diajukan ke pengadilan. Tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa hasil tes DNA nantinya akan menjadi kunci untuk membuktikan bahwa Bagas tidak bisa lagi menyangkal anaknya. Malam itu, Siska duduk di dekat bayi yang tertidur lelap. Ia menghela napas panjang, merasakan kelelahan fisik yang luar biasa, tetapi juga kekuatan emosional yang semakin membara. Segala usaha ini tidak mudah. Nak, tapi ini untukmu. Ibu akan memastikan kau mendapatkan hakmu, dan kebenaran akan terungkap. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, bisiknya dengan lembut. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran Siska. Setelah mengirimkan surat resmi melalui pengacara, Bagas diminta untuk memberikan sampel DNA guna membuktikan kebenaran hubungan biologis dengan anak mereka. Siska menunggu dengan penuh harap, tetapi Bagas tetap menunjukkan sikap yang sama seperti sebelumnya. Egois, sombong, dan penuh penolakan. Pagi itu, Siska menerima telepon dari Ibu Rahma, pengacaranya. Bu Siska, saya baru saja berbicara dengan Bagas. Seperti yang kita duga, dia menolak melakukan tes DNA. Dia bilang anak itu bukan darah dagingnya dan tetap menuduh Anda berselingkuh, kata Ibu Rahma dengan nada serius. Siska menahan emosi yang hampir meledak. Rasanya sakit hati, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia mengeraskan suaranya hanya sebentar agar tidak menangis di telepon. Tidak apa-apa, Bu Rahma. Saya sudah memperkirakan ini. Kita harus tetap fokus pada prosedur hukum. Saya tidak akan membiarkan sikapnya menghentikan kita, jawab Siska dengan tegas. Setelah menutup telepon, Siska duduk di sofa ruang tamunya, menatap bayi yang tertidur di dekatnya. Ia merasakan campuran rasa marah dan terluka. Bayi itu, anak yang ia lahirkan dengan penuh perjuangan, seharusnya mendapatkan hak dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun kenyataannya, Bagas menolak bertanggung jawab. Siska menarik napas panjang dan menguatkan hatinya. Ia tahu bahwa menghadapi orang seperti Bagas memerlukan strategi dan kesabaran. Segala bukti yang telah ia kumpulkan menjadi senjata utamanya. Ia mulai menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk langkah hukum selanjutnya. Di sisi lain, Bagas tetap bersikap sombong. Ia menolak semua komunikasi dengan Siska kecuali untuk mengirim pesan singkat penuh tuduhan dan ejekan. Jangan harap aku akan membiayai anak yang bukan darah dagingku. Kau pasti berselingkuh. Begitu pesan singkat terakhir yang dikirim Bagas ke Siska. Siska membaca pesan itu dengan tenang, meskipun hatinya panas. Ia menyalakan laptop dan mulai menuliskan catatan untuk pengacaranya. Setiap kata Bagas yang menuduh akan dicatat sebagai bukti pola perilaku merugikan anak dan dirinya. Semua bukti ini penting. Tidak boleh ada yang terlewat. Aku harus memastikan semuanya tertata rapi, pikir Siska. Aditya, laki-laki baik hati yang sebelumnya membantu Siska di rumah sakit, tetap memberikan dukungan moral. Ia sering datang mengunjungi Siska dan bayi, membantu mengurus kebutuhan sehari-hari, dan memberikan saran bijak. Bu Siska, jangan biarkan Bagas mempengaruhi perasaan Anda. Fokuslah pada anak dan langkah hukum. Semua akan terungkap, kata Aditya satu sore saat mereka duduk di teras rumah. Siska tersenyum tipis. Kehadiran Aditya membuat hatinya sedikit tenang. Namun ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa fokus utama adalah keadilan bagi anaknya. Seiring berjalannya waktu, Bagas semakin bersikap defensif dan arogan. Ia sering membicarakan anak itu dengan nada merendahkan di depan teman dan keluarga, seolah-olah ingin mempermalukan Siska. Namun Siska tetap tenang.
Ia menolak terjebak emosi dan memilih menyalurkan energi untuk persiapan gugatan hukum. Suatu hari, Ibu Rahma datang ke rumah Siska dengan rencana strategis. "Bu Siska, kita bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memaksa Bagas memberikan sampel DNA. Hasilnya akan sah di mata hukum dan tidak bisa dia tolak," jelas Ibu Rahma. Siska mengangguk mantap. "Baik, Bu Rahma. Lakukan apa yang perlu. Aku ingin kebenaran segera terbukti." Langkah berikutnya adalah menyiapkan semua dokumen pendukung untuk diajukan ke pengadilan. Siska menata bukti komunikasi dengan Bagas, rekam medis, dan catatan harian yang membuktikan perjuangannya saat melahirkan. Semua bukti ini akan diperiksa oleh hakim untuk memastikan bahwa gugatan Siska memiliki dasar kuat. Selama beberapa minggu, ketegangan terus meningkat. Bagas tetap bersikap sombong di hadapan pengacaranya sendiri dan teman-temannya. Ia menolak semua permintaan, bahkan dengan ancaman hukum. Namun Siska tetap tenang, fokus pada strategi hukum. Di saat yang sama, Siska merasakan perkembangan hubungan emosionalnya dengan Aditya. Kehadiran Aditya bukan hanya sebagai penolong praktis, tetapi juga sebagai teman yang memahami perasaannya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kekhawatiran. Meskipun Siska tetap menjaga batasan, memastikan fokusnya tetap pada anak dan keadilan. Suatu malam, Siska menulis di buku hariannya, "Bagas tetap menolak bertanggung jawab. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti racun. Tapi aku tidak bisa membiarkan kemarahanku mengambil alih. Aku harus tetap fokus pada anak dan kebenaran. Semua bukti sudah aku kumpulkan. Hukum akan menegakkan keadilan, tidak peduli seberapa sombongnya Bagas." Siska juga berlatih berbicara di depan cermin, membayangkan dirinya di persidangan nanti. Ia ingin tampil tenang, tegas, dan percaya diri. Semua langkah persiapan ini bukan hanya untuk membuktikan kebenaran, tetapi juga untuk membangun kekuatan mentalnya menghadapi konflik yang semakin intens. Hari-hari berlalu, dan ketegangan semakin memuncak. Siska menerima kabar dari pengacaranya bahwa permohonan pengadilan untuk memaksa Bagas memberikan sampel DNA sudah diterima. Waktu untuk menghadapi Bagas di jalur hukum semakin dekat, dan Siska merasa campuran antara gugup dan lega. Di malam itu, Siska duduk di dekat jendela rumah, menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang yang berkelip. Bayi mungilnya tidur di sampingnya. Hatinya dipenuhi tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Semua ini akan segera terungkap. Anakku akan mendapatkan haknya, dan kebenaran tidak akan bisa disembunyikan. Bagas mungkin sombong, tapi hukum dan bukti akan membuktikan segalanya, bisiknya dengan suara pelan, seolah menenangkan diri dan bayi sekaligus. Pagi itu, Siska menerima telepon dari Ibu Rahma, pengacaranya, dengan suara yang terdengar lebih tegas dari biasanya. "Bu Siska, hasil tes DNA sudah keluar. Saya ingin Anda menyiapkan diri secara mental sebelum mendengarnya," kata Ibu Rahma. Siska menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Ia berdiri di depan jendela rumah, menatap langit pagi yang cerah sambil menarik napas panjang. Perasaannya campur aduk antara harap, gugup, dan penasaran. Selama ini ia telah menunggu momen ini, momen yang akan membuktikan kebenaran bahwa anaknya memang darah dagingnya dan sekaligus memperlihatkan kenyataan pada Bagas yang selama ini menolak bertanggung jawab. "Sudah siap, Bu Rahma. Katakan hasilnya," ujar Siska dengan suara mantap, meski hatinya bergetar. Ibu Rahma menghela napas panjang sebelum mengabarkan kabar yang sudah dinanti-nanti. "Bu Siska, hasil tes DNA menunjukkan bahwa anak Anda benar-benar darah daging Bagas. Tidak ada keraguan sedikit pun. Secara ilmiah dan hukum, ini adalah bukti yang tidak terbantahkan," jelas Ibu Rahma dengan tegas. Siska merasa lega. Segala rasa sakit dan kekecewaan selama ini seolah sedikit terobati. Air mata haru menitik di pipinya, bukan karena menangis karena kesedihan,
melainkan karena keadilan perlahan mulai menampakkan diri. Ia menatap bayi yang sedang tidur nyenyak, dan senyum tulus muncul di wajahnya. Namun, sekaligus, Siska merasa marah terhadap Bagas. Ia membayangkan semua kata-kata sombong, tuduhan tanpa dasar, dan penolakan Bagas selama ini. Rasa sakit yang ia rasakan tidak bisa hilang begitu saja. Namun kini, ia memiliki senjata yang kuat, bukti ilmiah yang sah di mata hukum. Siska memutuskan untuk menghadapi Bagas secara langsung. Ia ingin memberikan kesempatan terakhir bagi suaminya untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab sebelum proses hukum benar-benar berjalan. Pertemuan itu diatur di kantor pengacara, dengan suasana tegang dan formal. Bagas datang dengan ekspresi sombong, masih mencoba menutupi rasa gugup di dalam dirinya. Ia tidak menyangka bahwa bukti tes DNA benar-benar sah dan tak terbantahkan. Ibu Rahma membuka amplop yang berisi hasil tes DNA dan menyerahkannya kepada Bagas. Bagas, ini adalah hasil tes DNA yang resmi. Silakan periksa sendiri, kata Ibu Rahma dengan suara tegas. Bagas mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. Ia membaca setiap baris dengan mata yang melebar. Perlahan, realitas yang selama ini ia tolak kini ada di hadapannya. Anak itu benar-benar darah dagingnya. Tidak ada keraguan sama sekali. Siska berdiri di sisi lain ruangan, menatap Bagas dengan pandangan dingin. Ia menahan diri agar tidak menunjukkan emosi terlalu berlebihan. Namun ketegangan yang terasa di udara begitu pekat sehingga setiap detik terasa panjang. Bagas menunduk sejenak, kemudian menatap Siska dengan mata yang penuh penyesalan. Suaranya bergetar saat akhirnya berbicara. Siska, aku tidak percaya. Aku menyesal, katanya sambil menahan air mata. Siska menatapnya dengan tajam, mencoba menilai apakah penyesalannya tulus atau hanya untuk menyelamatkan muka. Ia menahan kemarahan yang membara dalam dirinya. Bagas, penyesalanmu datang terlalu lambat. Kata-kata dan sikapmu selama ini sudah menyakiti aku dan anak kita. Semua yang kau tuduhkan padaku, semua penolakanmu, itu semua nyata. Dan aku tidak akan lagi membiarkanmu mengontrol hidupku atau anak kita, kata Siska dengan suara tenang namun tegas. Bagas menunduk dalam diam, tidak bisa membantah. Ia sadar bahwa semua kesombongan dan penolakannya selama ini telah menghancurkan kepercayaan yang ada. Ia ingin memperbaiki semuanya, namun Siska sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan proses hukum. Ibu Rahma menjelaskan langkah selanjutnya kepada Bagas. Bagas, berdasarkan hukum, Anda berkewajiban memberikan nafkah untuk anak Anda dan memenuhi hak-haknya. Kegagalan Anda selama ini telah merugikan Bu Siska dan anak. Ini bukan hanya tentang penyesalan, tapi tentang tanggung jawab yang harus Anda penuhi. Bagas menunduk, wajahnya pucat, tanpa kata-kata. Ia menyadari bahwa apapun yang ia katakan sekarang tidak akan menghapus kesalahan yang telah dibuat. Siska merasa lega melihat bahwa keadilan mulai berjalan. Hasil tes DNA bukan hanya membuktikan kebenaran, tetapi juga memberikan dasar kuat bagi proses hukum yang akan dijalankan. Ia merasakan kekuatan baru dalam dirinya untuk menghadapi fase berikutnya, memastikan anaknya mendapatkan hak yang sepenuhnya layak diterima. Di luar pengadilan, Aditya menunggu dengan penuh perhatian. Begitu Siska keluar, ia langsung menghampiri. Bagaimana, Bu Siska? Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Aditya, matanya penuh kekhawatiran. Siska tersenyum tipis, menahan air mata bahagia. Semua sudah jelas sekarang. Kebenaran terbukti. Bagas tidak bisa lagi menyangkal anak kita. Ini langkah besar menuju keadilan. Aditya memegang tangan Siska dengan lembut. Aku senang untuk Anda dan bayi. Ini baru permulaan, tapi aku yakin Anda bisa melalui semua ini dengan kuat. Siska merasakan kehangatan dukungan Aditya. Kehadirannya bukan hanya sebagai teman,
tetapi juga sebagai figur yang menenangkan hatinya di tengah konflik dan ketegangan yang panjang. Malam itu, Siska duduk di dekat bayi yang tertidur nyenyak. Ia menatap wajah mungil anaknya dan tersenyum. Perasaan lega, bahagia, dan bangga bercampur menjadi satu. Semua perjuangan yang ia lalui mulai membuahkan hasil, dan ia merasakan kekuatan untuk melangkah lebih jauh dalam menuntut hak-haknya serta melindungi masa depan anaknya. Hasil tes DNA menjadi bukti kuat bahwa kebenaran tidak bisa diabaikan. Bagas mungkin menyesal, tetapi Siska tahu bahwa penyesalan saja tidak cukup. Tindakan hukum akan memastikan bahwa tanggung jawabnya sebagai ayah ditegakkan, dan anaknya akan mendapatkan kehidupan yang layak. Keesokan harinya, Siska sudah berada di kantor pengacara Ibu Rahma lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kursi tamu dengan tangan bersilang, menatap dokumen-dokumen yang telah disiapkan. Pikiran Siska berkecamuk, tetapi ia tahu bahwa kini bukan waktunya untuk ragu. Hasil tes DNA telah membuktikan kebenaran, dan sekarang saatnya menegakkan hak anaknya melalui jalur hukum. Bu Siska, saya sudah menyiapkan semua dokumen gugatan. Kita akan menuntut hak nafkah anak, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan semua kewajiban Bagas sebagai ayah yang selama ini diabaikan, jelas Ibu Rahma sambil meletakkan berkas tebal di meja. Siska mengangguk mantap. Saya ingin semua hak anak saya terpenuhi, Bu Rahma. Bagas tidak boleh lagi mengabaikan tanggung jawabnya. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Ibu Rahma tersenyum tipis. Itu sikap yang tepat. Kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan saya sudah menyiapkan saksi-saksi serta dokumen pendukung. Hasil tes DNA akan menjadi bukti utama. Semua ini sudah sesuai dengan prosedur hukum. Hari persidangan pertama tiba. Siska hadir dengan pakaian formal. Wajahnya menunjukkan keteguhan, dan matanya memancarkan tekad. Bagas datang dengan ekspresi berbeda dari biasanya. Lebih pucat, tegang, dan jelas gelisah. Di sisi lain, Aditya hadir sebagai bentuk dukungan moral bagi Siska. Sidang dibuka, dan hakim mempersilakan pihak penggugat, Siska, untuk menyampaikan tuntutan. Yang Mulia, saya mengajukan gugatan ini atas nama anak saya, yang merupakan haknya untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, dan perlindungan penuh dari ayahnya. Selama ini, tergugat, Bagas, menolak bertanggung jawab, bahkan menuduh saya berselingkuh tanpa dasar. Dengan bukti tes DNA resmi, saya membuktikan bahwa anak ini adalah darah daging Bagas, dan oleh karena itu, ia berkewajiban memberikan semua hak yang seharusnya diterima anaknya, ujar Siska dengan suara mantap, sambil menatap Bagas di ruang sidang. Bagas terlihat terpaku. Ia mencoba mengangkat wajahnya, tetapi raut wajahnya menunjukkan ketakutan dan penyesalan. Ia ingin membela diri, namun bukti tes DNA serta saksi-saksi yang disiapkan membuatnya sulit menyangkal. Hakim meminta Ibu Rahma untuk mempresentasikan bukti-bukti yang ada. Semua dokumen, mulai dari hasil tes DNA, rekaman percakapan, hingga catatan medis yang menunjukkan bahwa Bagas menolak membiayai persalinan, diserahkan satu persatu. Para saksi dipanggil. Beberapa teman dekat dan tetangga memberikan kesaksian bahwa Siska selama ini merawat kehamilan dengan baik, tetapi Bagas bersikap dingin dan menolak tanggung jawab. Saksi dari rumah sakit juga hadir, memberikan bukti bahwa Bagas menolak membayar biaya persalinan sehingga hampir membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Setelah mendengar semua bukti dan saksi, hakim meminta Bagas untuk memberikan keterangan. Suaranya terdengar lemah saat akhirnya berbicara. Yang Mulia, saya mengakui kesalahan saya. Saya menyesal telah menuduh Siska dan menolak bertanggung jawab atas anak kami. Saya siap memenuhi kewajiban saya sebagai ayah, ucap Bagas, matanya tertunduk, penuh penyesalan. Siska menatap Bagas sejenak, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Ia tahu bahwa penyesalan Bagas datang terlambat, dan proses hukum tetap harus berjalan agar hak anaknya terlindungi.
Hakim menegaskan bahwa keputusan hukum harus mengacu pada kepentingan terbaik anak. Berdasarkan bukti yang diajukan, terutama hasil tes DNA resmi dan kesaksian para saksi, pengadilan memutuskan bahwa Bagas wajib memberikan nafkah penuh, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak lainnya. Hak-hak anak harus dilindungi secara maksimal, tegas hakim. Putusan ini menjadi titik balik penting bagi Siska. Ia merasa lega, tetapi juga tegas menyadari bahwa perjuangan ini bukan sekadar tentang membuktikan kebenaran, tetapi memastikan masa depan anaknya aman dan layak. Setelah sidang, Siska keluar dari ruang pengadilan dengan langkah mantap. Di luar, Aditya menunggunya, tersenyum hangat. "Selamat, Bu Siska. Keadilan sudah berpihak pada Anda dan anak," kata Aditya sambil menepuk bahu Siska. Siska tersenyum tipis. "Terima kasih, Aditya. Ini semua berkat perjuangan panjang dan dukungan yang tak henti. Anak kita sekarang punya masa depan yang aman." Di sisi lain, Bagas berdiri di halaman pengadilan, menatap Siska dan anaknya dari jauh. Perasaan menyesal menghantui setiap langkahnya. Namun ia tahu bahwa penyesalannya tidak bisa menghapus luka dan ketidakadilan yang telah ia timbulkan. Ia hanya bisa berjanji pada diri sendiri untuk menunaikan kewajiban yang sekarang sudah diatur hukum. Hari-hari berikutnya, Siska dan Ibu Rahma memastikan bahwa segala administrasi hukum berjalan lancar. Pembayaran nafkah oleh Bagas dimulai, dan semua kebutuhan anak tercatat dengan rinci. Siska merasa lega karena setiap langkah diambil dengan dasar hukum yang jelas, sehingga ia tidak perlu khawatir tentang hak anaknya. Di sela-sela proses hukum, Siska juga mulai menyadari adanya rasa aman dan nyaman yang muncul karena dukungan Aditya. Kehadirannya bukan hanya sebagai teman atau penolong dalam krisis, tetapi juga sebagai figur yang menenangkan hati Siska. "Bu Siska, kita sudah selangkah lebih dekat untuk memastikan anak mendapatkan hak sepenuhnya. Tapi jangan lupa untuk menjaga diri sendiri juga. Anda telah melalui banyak tekanan, dan penting untuk tetap kuat," kata Aditya dengan penuh perhatian. Siska tersenyum, merasakan hangatnya dukungan yang selama ini ia perlukan. "Terima kasih, Aditya. Dukunganmu sangat berarti. Aku merasa tidak sendiri dalam menghadapi semua ini." Hari-hari setelah putusan pengadilan terasa panjang bagi Bagas. Ia mencoba menata kembali kehidupannya, tetapi bayangan kesalahan dan penyesalan selalu menghantuinya. Setiap pembayaran nafkah yang ia lakukan, setiap kunjungan ke sekolah anaknya, dan setiap langkah yang dulu ia abaikan kini menjadi pengingat pahit bahwa ia telah kehilangan kepercayaan dan rasa hormat Siska. Bagas duduk di ruang tamu rumahnya, menatap foto keluarga yang dulu penuh kebahagiaan. Kini, wajah Siska tampak dingin dalam kenangan, dan anaknya belum pernah lagi tidur di sisinya sejak kelahiran. Ia menyesali semua perkataan kasar, tuduhan tak berdasar, dan sikap egois yang menolak tanggung jawabnya. Ia mengingat hari-hari ketika Siska berada dalam kontraksi, berjuang untuk melahirkan, sementara ia justru menolak membiayai persalinan. Bagas merasa sesak di dada ketika menyadari bahwa tindakan egoisnya hampir membahayakan ibu dan anak. Di kantor pengacara, Bagas dipanggil untuk menandatangani dokumen administrasi akhir terkait hak nafkah anak. Ia datang dengan wajah lesu, tangan gemetar, dan mata yang tidak bisa lagi menyembunyikan penyesalan. "Pak Bagas, semua dokumen sudah siap. Ini adalah kewajiban Anda sebagai ayah, dan kami harap Anda dapat memenuhi semua hak anak tanpa mengulur waktu lagi," kata Ibu Rahma dengan nada tegas, tetapi tetap profesional. Bagas mengangguk, suara serak. "Saya akan melakukan semuanya, Bu Rahma. Saya menyesal. Terlambat memang, tapi saya ingin menebus semua yang telah saya sia-siakan." Ibu Rahma menatapnya tajam, lalu meletakkan dokumen di mejanya. "Pak Bagas, penyesalan Anda memang terlambat, tapi hukum memberikan kesempatan untuk menunaikan tanggung jawab. Pastikan tidak ada lagi alasan atau keterlambatan."
Anak ini tidak bersalah atas semua kesalahan Anda. Bagas menyadari kata-kata itu benar. Ia menandatangani dokumen satu persatu. Setiap tanda tangan seolah menjadi beban berat yang harus ia pikul. Ia merasa dunia seakan menekan dada. Tetapi ada secercah kesadaran yang membuatnya tidak lagi bisa menyangkal tanggung jawabnya. Di rumah, Bagas mencoba untuk menemui anaknya. Ia melihat Siska menggendong bayi mereka dengan penuh kasih. Sementara Aditya duduk di samping, tersenyum lembut. Siska menatap Bagas sekilas, kemudian kembali fokus pada bayi mereka. Bagas, ini anak kita. Kau tahu haknya, dan sekarang kewajibanmu sudah jelas, kata Siska dengan tenang, tetapi nada suaranya tegas. Jangan coba mengulangi kesalahanmu. Anak ini tidak boleh merasakan apa yang aku rasakan dulu. Bagas menunduk, merasa malu. Ia ingin memeluk anaknya, ingin meminta maaf, tetapi Siska menahan jarak yang pantas. Ia sadar bahwa saat ini, Siska melindungi anak mereka dan emosinya sendiri. Seiring waktu, Bagas menunaikan kewajiban dengan disiplin. Setiap pembayaran nafkah dilakukan tepat waktu, biaya pendidikan anak dicatat, dan setiap kebutuhan medis dipenuhi. Namun, di balik semua itu, ia merasakan kehampaan. Kehidupan yang dulu ia anggap biasa kini terasa hampa. Ia menyesal karena telah mengabaikan kasih sayang, membiarkan ego dan prasangka menutupi akal sehat, dan kehilangan kepercayaan orang yang paling dicintainya. Teman-teman dan keluarganya menyadari perubahan Bagas. Ia menjadi lebih tenang, lebih rendah hati, tetapi penyesalan tetap menghantuinya. Tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan kepercayaan Siska, dan ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Di sisi lain, Siska mulai merasakan ketenangan. Dengan hak anaknya yang terlindungi secara hukum, ia bisa fokus membangun kehidupan baru tanpa takut diabaikan. Kehadiran Aditya yang selalu mendukung juga memberikan rasa aman. Ia menyadari, meski Bagas menyesal, itu sudah terlambat. Siska tidak lagi memerlukan Bagas sebagai pasangan hidupnya. Suatu sore, Bagas duduk sendirian di balkon rumahnya, menatap langit senja yang memerah. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Tuduhan tanpa dasar, penolakan, kemarahan Siska, dan perjuangan panjang yang harus mereka lalui. Semua itu menjadi pelajaran pahit tentang tanggung jawab, cinta, dan kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Ia berbisik pelan, "Siska, aku menyesal. Tapi aku tahu semua ini terlambat. Aku hanya bisa berjanji akan menunaikan kewajiban sebagai ayah. Aku tidak pantas meminta maaf lebih dari itu." Hari-hari berlalu, dan Bagas menjalani kehidupan baru yang sederhana. Ia belajar untuk menghargai waktu, menghargai tanggung jawab, dan menghargai orang yang benar-benar peduli. Rasa penyesalan menjadi teman setia yang mengingatkannya bahwa kesalahan besar akan selalu memiliki konsekuensi yang nyata. Sementara itu, Siska dan anaknya hidup dalam damai. Dengan dukungan Aditya, ia merasakan cinta dan perhatian yang tulus, berbeda dari masa lalu yang penuh konflik. Anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan setiap tawa bayi membuat Siska merasa semua perjuangan tidak sia-sia. Sejak hari pertama pertemuannya dengan Aditya, laki-laki baik hati yang menolong persalinannya, Siska merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pria itu. Aditya bukan sekadar penyelamat yang membiayai biaya persalinan, tetapi juga sosok yang tulus, penuh perhatian, dan mengerti keadaan hati Siska. Awalnya, Siska hanya melihat Aditya sebagai sosok dermawan yang membantunya di saat genting. Ia tidak ingin membebani diri dengan perasaan lain karena trauma dari Bagas masih membekas. Namun, seiring berjalannya waktu, Siska mulai menyadari kehadiran Aditya memberikan rasa nyaman yang selama ini hilang. Setiap sore, setelah menyusui dan menidurkan Aditya, anaknya, Siska sering menerima pesan dari Aditya. Tidak hanya sekadar menanyakan kabar, tetapi juga memberikan motivasi, humor ringan,
dan saran-saran bijak untuk mengatur kehidupannya sebagai ibu tunggal. Selamat sore, Siska. Bagaimana hari ini? Apakah Aditya tidur nyenyak? Pesan Aditya suatu sore. Siska tersenyum membaca pesan itu. Ia membalas, "Terima kasih sudah menanyakan. Hari ini agak capek, tapi Aditya tidur cukup lama. Aku bersyukur ada kamu yang peduli." Seiring waktu, komunikasi mereka tidak hanya terbatas pada pesan singkat. Aditya sering mengajak Siska untuk bertemu, namun selalu dengan cara yang tidak memaksa. Ia menghormati ruang dan waktu Siska sebagai ibu baru. Pada awalnya, Siska menolak beberapa ajakan untuk keluar bersama, tetapi Aditya selalu memberikan pengertian tanpa tekanan. Siska mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Aditya yang membuatnya jatuh hati. Cara pria itu menatap anaknya dengan penuh kasih sayang, ketulusan saat berbicara, serta sikap santai namun bijaksana dalam menghadapi masalah. Tidak seperti Bagas yang egois dan cepat marah. Aditya menghadirkan ketenangan yang menenangkan hati Siska. Suatu hari, Aditya mengajak Siska dan anaknya ke taman kota. Ia membawa stroller, selimut hangat, dan camilan ringan. Mereka berjalan perlahan, menikmati sore yang hangat dengan suara burung dan angin sepal-sepal. Siska merasa lega karena bisa berbicara secara terbuka tanpa takut dihakimi. "Aditya, terima kasih sudah membantuku. Aku kadang masih merasa takut, tapi kehadiranmu membuatku merasa aman," kata Siska lirih. Aditya tersenyum lembut. "Siska, aku tidak akan memaksa atau mengambil alih apapun yang bukan hakku. Aku hanya ingin kau dan anakmu merasa aman dan bahagia. Itu saja yang penting bagiku." Siska merasa hatinya mulai terbuka. Kata-kata Aditya membuatnya percaya bahwa ada orang yang benar-benar tulus mencintai tanpa syarat. Ia menyadari bahwa perasaan yang dulu ia pendam mulai muncul perlahan. Rasa kagum, rasa nyaman, dan rasa jatuh cinta. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin nyata. Aditya sering membantu Siska mengurus kebutuhan bayi, mengantar makanan sehat, bahkan menemani Siska ke pemeriksaan rutin di rumah sakit. Setiap sentuhan lembut saat menggendong bayi, setiap tawa yang mereka bagi, membuat ikatan mereka semakin kuat. Siska menyadari, meskipun awalnya ia takut membuka hati, Aditya memberikan rasa aman yang tidak pernah ia rasakan dengan Bagas. Pria itu bukan hanya kaya raya, tetapi juga rendah hati, peduli, dan menghormati pilihan Siska sebagai seorang ibu. Namun, Siska juga menghadapi konflik batin. Ia masih merasa terluka oleh Bagas dan khawatir jika jatuh cinta lagi, ia akan rentan mengalami sakit hati. Ia merenung, mencoba memahami perasaannya sendiri. Setiap malam, setelah menidurkan anaknya, ia duduk di balkon rumah, memandang bintang, dan berbicara pada diri sendiri. "Aditya berbeda. Aku bisa merasa aman bersamanya. Tapi aku takut terlalu berharap dan terluka lagi," pikir Siska. Aditya, di sisi lain, selalu sabar. Ia mengerti bahwa Siska memerlukan waktu untuk sembuh dari luka masa lalu. Ia tidak pernah memaksakan perasaan, tetapi selalu hadir sebagai teman dan pelindung. Ketulusan itu membuat Siska merasa nyaman, meskipun hatinya masih menahan sedikit rasa takut. Suatu sore, Aditya mengajak Siska untuk berjalan di tepi sungai. Angin dingin bertiup lembut, dan suasana kota yang mulai gelap membuat mereka lebih fokus pada percakapan pribadi. "Siska, aku tahu kau masih punya luka dari masa lalu. Aku tidak ingin mengganggu, tapi aku ingin kau tahu, aku tulus mencintaimu dan Aditya. Aku ingin kita bisa bersama, bukan karena aku kaya atau punya segalanya, tapi karena aku ingin membuatmu bahagia," kata Aditya dengan mata yang menatap penuh perhatian. Siska menunduk. Jantungnya berdebar. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar, campuran antara takut dan bahagia. Ia menyadari, perasaannya pada Aditya lebih dari sekadar rasa nyaman. Ia mulai jatuh cinta. Aku juga merasakan hal yang sama,"
Aditya. Tapi aku takut terluka lagi, jawab Siska dengan suara pelan. Aditya menggenggam tangannya, lembut namun tegas. Kita bisa saling memberi waktu. Siska, aku tidak akan terburu-buru. Aku hanya ingin kau merasa aman dan bahagia. Sisanya, biarkan waktu yang menjawab. Siska tersenyum, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Ia mulai percaya bahwa cinta bisa hadir lagi, bukan sebagai pengganti masa lalu, tetapi sebagai awal baru yang tulus dan penuh harapan. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, meskipun sederhana. Aditya membantu Siska mengurus rumah, bermain dengan anak mereka, dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Hubungan mereka berkembang secara alami, tanpa paksaan, dan Siska mulai menerima bahwa hatinya benar-benar terbuka untuk Aditya. Suatu malam, ketika Siska menatap anaknya tidur, ia merasakan kehangatan dari kehadiran Aditya di sampingnya. Ia tahu, akhirnya ia menemukan cinta yang tulus, seseorang yang tidak hanya peduli pada dirinya, tetapi juga pada anaknya. Siska duduk di kursi ruang tamu rumah barunya, menatap Aditya yang sedang bermain dengan Aditya kecil di lantai. Senyum anak itu begitu polos dan bahagia, membuat hati Siska terasa hangat. Semua perjuangan yang dilaluinya, penolakan Bagas, sakit hati, dan ketakutan menghadapi masa depan, seakan menemukan akhir yang indah. Hari itu adalah hari yang Siska tunggu-tunggu, pernikahannya dengan Aditya. Acara sederhana tapi hangat, dihadiri oleh keluarga dekat, sahabat, dan beberapa teman yang menghargai perjalanan hidup mereka. Siska merasa gugup, namun bahagia. Gaun putihnya menyelimuti tubuhnya dengan anggun, dan rambutnya yang diikat rapi memberikan kesan lembut namun tegar, sesuai dengan dirinya yang selama ini berjuang untuk masa depan anak dan dirinya sendiri. Aditya berdiri di altar kecil yang dihias dengan bunga putih dan merah muda, mengenakan jas hitam klasik. Mata mereka bertemu, dan Siska merasa semua keraguan dan ketakutan sirna begitu saja. Ia melihat pria di depannya bukan hanya sebagai penyelamat, tapi juga sebagai pasangan hidup yang tulus, sabar, dan penuh cinta. Saat prosesi dimulai, seorang pendeta memimpin doa dan sambutan singkat. Suasana terasa hangat, diwarnai senyum dan tawa dari mereka yang hadir. Aditya menggenggam tangan Siska, lembut namun pasti, memberikan rasa aman yang membuatnya semakin yakin bahwa inilah awal kehidupan baru yang ia impikan. Aditya, sejak pertama kali kau membantuku di rumah sakit, aku tahu kau berbeda. Kau bukan hanya penyelamat, tapi juga orang yang tulus mencintaiku dan Aditya. Aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu, kata Siska dengan mata berkaca-kaca. Aditya tersenyum, menundukkan kepala sedikit. Siska, kau adalah wanita kuat yang selalu tegar menghadapi segala hal. Aku merasa terhormat bisa bersamamu. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik, selalu mendukungmu, dan menjadi ayah yang penuh kasih untuk Aditya. Mereka saling bertukar cincin, simbol ikatan yang tidak hanya berdasarkan cinta, tetapi juga pengertian, kesabaran, dan perjuangan. Saat cincin Aditya melingkar di jari Siska, ia merasa seluruh perjalanan hidupnya, dari masa kehamilan yang sulit, sakit hati karena Bagas, hingga perjuangan membesarkan anak seorang diri, sekarang menemukan titik terang yang bahagia. Acara pernikahan berlangsung hangat. Siska melihat anaknya tertawa riang di pelukan Aditya. Ia tahu, anaknya akan tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta, perhatian, dan kebahagiaan. Semua ketakutan dan trauma masa lalu kini tergantikan oleh harapan baru. Setelah prosesi akad selesai, mereka duduk bersama di meja utama. Aditya memegang tangan Siska, dan mereka berbagi senyum penuh arti. Keduanya tahu, ini bukan sekadar hari pernikahan, tetapi juga awal dari babak baru yang penuh tantangan dan kebahagiaan. Apakah kau siap untuk menjalani hidup baru bersama? Tanya Aditya sambil menatap mata Siska. Siska menarik napas dalam,
merasakan ketenangan yang luar biasa. Aku siap. Bersamamu, aku merasa aman, dicintai, dan bahagia. Aku ingin kita menghadapi semua hal bersama, apapun yang terjadi. Mereka saling tersenyum, dan Aditya membisikkan, "Aku juga siap, Siska. Kita akan membuat hidup ini indah, untuk kita dan untuk Aditya." Setelah itu, keluarga dan teman-teman merayakan dengan makan bersama, musik lembut, dan tawa anak-anak yang bermain di halaman. Siska melihat Aditya kecil bermain dengan teman-temannya, sesekali menoleh dan tersenyum pada ibunya. Hati Siska terasa penuh dan damai. Ia menyadari bahwa perjuangan yang dilaluinya tidak sia-sia. Setiap air mata, setiap kesedihan, setiap ketakutan membawanya ke titik ini, ke kehidupan baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Malam hari, setelah semua tamu pulang, Siska dan Aditya duduk di teras rumah mereka. Angin malam membawa aroma bunga yang menenangkan. Siska memeluk Aditya, merasa hangat dan nyaman. "Terima kasih, Aditya. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk mencintai lagi dan membahagiakan hidupku," kata Siska dengan lembut. Aditya membalas pelukan itu, menatap mata Siska dengan penuh kasih. "Siska, kau yang pantas bahagia. Aku hanya ingin memastikan kau dan Aditya selalu merasa dicintai. Itu saja yang penting bagiku." Siska tersenyum, menutup matanya sejenak, menikmati momen damai itu. Ia tahu, hidupnya kini berada di jalur yang benar. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi sakit hati dari masa lalu. Yang ada hanyalah masa depan yang cerah, cinta yang tulus, dan keluarga kecil yang bahagia. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan mereka berjalan harmonis. Siska merasa nyaman membagi hari-harinya antara mengurus rumah, merawat anak, dan berbagi momen bahagia dengan Aditya. Setiap hari adalah pelajaran baru tentang cinta, kesabaran, dan kerjasama. Mereka belajar saling memahami, menghargai, dan selalu mendukung satu sama lain. Siska juga tidak melupakan perjuangannya menghadapi Bagas. Hukum telah berjalan sesuai keadilan. Bagas menyesal atas perbuatannya dan menerima konsekuensi dari tindakannya. Siska merasa lega, bukan karena dendam, tetapi karena kebenaran telah ditegakkan, dan kini ia bebas untuk menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Pada suatu sore yang hangat, Siska duduk di bangku taman bersama Aditya dan anak mereka. Angin sepau-sepau menyapu wajah mereka, dan tawa anak mereka terdengar riang. Siska menatap Aditya, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. "Lihatlah, Aditya, kita berhasil. Ya, kita punya keluarga kecil yang bahagia," kata Siska sambil tersenyum. Aditya menepuk pundak Siska lembut. "Iya, Siska, dan ini baru permulaan. Kita akan melalui semua hal bersama, dengan cinta dan kebahagiaan." Siska menunduk dan mencium kepala anaknya. "Aku bersyukur, Aditya. Hidupku akhirnya penuh warna lagi, penuh cinta, dan aku merasa aman di sisimu." Hari-hari pun berlalu dengan damai dan penuh kebahagiaan. Siska tidak lagi dihantui trauma atau ketakutan. Ia menemukan cinta sejati, memiliki keluarga yang harmonis, dan hidupnya kini dipenuhi tawa dan kasih sayang. Semua perjuangan, air mata, dan kesedihan membawa Siska ke titik yang indah, kehidupan baru yang penuh harapan, cinta, dan kebahagiaan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.